Hari ini aku masak ikan kesukaan anak-anak dan bikin tumisan kol yang aku campur pakai sawi pakcoy. Masya Allah, dua menu sederhana kayak gini aja udah bener-bener nikmat banget. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas siang hari aku. Semoga kalian gak bosan-bosan ya nonton videonya. Oh ya, di sini untuk ikan ini tuh namanya ikan sebubur ya kalau di tempat aku. BTW ini aku belinya tuh tadi pagi di sekitaran jam 7. Tapi karena tadi pagi tuh belum sempat aku bersihin, makanya langsung aja aku simpen di dalam kulkas ya karena aku juga lagi sibuk di warung sembako beb. Dan ini tuh aku belinya 2 ikat ya. BTW untuk harga 1 ikatnya ini tuh murah aja ya, cuma di 15 ribuan aja. Nah, di sini juga kebetulan untuk cucian piring aku tuh masih lumayan menumpuk soalnya tadi pagi aku nggak sempet cuci piring. Biasalah ya, emak-emak anak tiga ini tuh kalau di pagi hari bener-bener sibuk banget, belum lagi mau ngantar anak-anak sekolah, belum mau bikin bekal untuk suami kerja ya kan, terus belum lagi di rumah tuh harus pegang warung sembako juga. Kayaknya sih kalau mau ngebahas kesibukan ibu rumah tangga kayaknya nggak pernah ada habis-habisnya ya, soalnya ya itu tadi kerjaan itu pasti selalu ada dan padat terus. Ya udah, ini singkat ceritanya aja, untuk ikannya tadi tuh udah kelar aku bersihin ya. Terus di sini mau langsung aja aku marinasi cuma pakai garam sama kaldu bubuk aja. Alhamdulillah di sini tuh untuk ikan-ikannya banyak banget yang masih pada bertelur. Jadi di sini tuh karena aku emang pecinta banget sama telur ikan dan ini pasti bakalan kebagian punya aku. Soalnya aku suka banget sama yang namanya telur ikan, bes. Dan ikan ini tuh aku tuh selalu beli kalau misalkan ada yang jual. Kenapa ya? Soalnya untuk ikan ini tuh lebih enak aja sih menurut aku, dagingnya tebel, terus untuk di bagian tulangnya juga nggak begitu banyak, cuma ada tulang tengahnya aja gitu. Jadi kalau misalkan kita mau kasih makan anak-anak itu kayaknya aman banget, alias nggak takut keselak ataupun tertelan tulang. Jadi udah di sini tuh minyaknya udah kelar kita panasin ya kan. Sebelumnya tadi tuh aku ada tambahin tepung, ini namanya tepung aci ya atau tepung tapioka karena kebetulan tepung terigu aku lagi habis. Nyush, pokoknya ini langsung aja kita masukin ya kan, gak usah nunggu terlalu lama. Soalnya pekerjaan ibu rumah tangga contohnya seperti masak ini lebih cepat selesainya, lebih baik lagi. Tapi perlu diingat kayaknya sih untuk pekerjaan lebih cepat lebih baik itu tuh nggak berlaku untuk kita sebagai konten kreator. Soalnya yang ada malah kebalikannya, pekerjaan yang harusnya cepat selesainya kalau kita jadi konten kreator malah 2 kali lipat jadi lambat. Ya namanya juga masak sambil dikontenin, jadi otomatis pasti lama ya kan. Tapi ya mau gimana lagi, namanya ini juga kan udah menjadi salah satu dari bagian pekerjaan kita. Nah yang paling bikin ribet itu sebenarnya ya itu tadi, kita harus rajin banget pindah-pindahin tripod, harus pinter-pinter cari angle yang bagus, kadang mulai dari pengambilan gambar itu tuh sisi kanan, sisi kiri, belakang, depan, pokoknya bawah atas semuanya kita ambil dan kita usahakan yang bagus dan yang terbaik pokoknya ya. Ya udah, ini kita mau coba intip dulu untuk di bagian ikan goreng kita tadi. Alhamdulillah kayaknya sih bau-baunya ini tuh udah mateng tuh. Tapi di sini tuh ini nih yang kadang-kadang bikin aku suka kesel banget kalau misalkan lagi di bagian goreng menggoreng. Walaupun untuk di minyaknya tadi tuh udah kelar kita kasih taburan tepung, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk si minyaknya ini tuh masih tetap bisa meletus alias meledak, muncrat kemana-mana ya kan. Kadang bisa mengenai pergelangan tangan, telapak tangan, atau bahkan muka. Aduh, pokoknya bener-bener capek deh. Aku tuh ya kalau misalkan kena cipratan minyak panas ya spontan langsung aja teriak-teriak nggak nentu. Kadang-kadang ya biasalah ya, mulut emak-emak emang susah banget diremnya. Oke, di sini tuh tiba-tiba aja Dede Zahra itu masuk ya kan. Mungkin karena nyium aroma si ikan ini tuh benar-benar wangi banget sampai dari depan rumah aja kecium, dan di sini spontan minta makan. Ya udah saking senengnya di sini tuh langsung aja aku ambilin nasi, ambilin ikan gorengnya, aku kasih 2 nih. Untuk nasinya di sini tuh aku nggak ada tambahin apa-apa, nggak aku tambahin garam maupun kecap ya karena untuk Dede Zahranya sendiri nggak mau. Mungkin karena untuk si rasa ikannya ini sendiri emang udah enak juga sih, karena tadi sempat aku cobain rasanya emang bener-bener enak, udah asin, gurih. Masya Allah, di sini tuh Dede Zahra makannya sendiri aja. Nah di sini tuh karena kebetulan emang nih anak udah pinter banget ya kalau misalkan makan, jadi nggak perlu kita suap-suapin lagi. Dan ceritanya di sini tuh aku sambil masak sambil ngomong juga. Pokoknya sebagai ibu rumah tangga pasti tahu lah ya kalau di balik anak yang lagi anteng itu pasti ada mulut emaknya yang lagi tengah berbusa. Kenapa? Ya karena itu tadi ngomong terus, ngoceh terus. Ini aja jujur ya, aku tuh pokoknya keselnya ada, ketawanya ada. Ini aja sambil makan, pertanyaan Dede Zara itu tuh banyak banget yang dikasih ke aku. Contohnya dia nanya gini, "Mak, ini ikan dari mana?" Ya udah spontan aku bilang dari sungai. Sungainya di mana? Jauh pokoknya. Oh, cara nangkepnya gimana, Mak? Pokoknya
pakai inilah, pakai alat kayak gitu, kayak pakai jaring. Belum putus sampai di situ, masih ada lagi pertanyaan, kok emaknya nggak dibawa? Iya, emaknya ditinggalin di sungai karena memang lagi mau bertelur. Terus ini adeknya mana? Nggak ada, adeknya udah dimakan kepiting. Oh, kasihan dong mak, nanti meninggal adeknya. Iya udah, aku bilang adeknya emang udah meninggal. Haduh, asli pening kepalaku nak, ini mulut udah pegel, kepala juga ikutan pening, Masya Allah. Ginilah ya resiko kalau masih punya anak kecil, pokoknya harus rajin-rajin ngomong terus. Nah, alhamdulillah di sini tuh untuk ikan goreng kita tadi tuh udah mateng semua ya kan, udah kelar aku angkat. Lanjut, aku mau bikin tumisan kol yang aku campur pakai sawi pakcoy. Nah, di sini tuh untuk bumbu irisnya aku pakai bawang merah, bawang putih sama tomat aja. Udah kelar kita tumis-tumis untuk di bagian bawangnya. Mohon maaf banget di sini tuh bawangnya agak sedikit gosong. Ya udah nggak apa-apa lah ya, di sini tuh langsung aja aku tambahin pakai cabai yang udah kelar aku ulek biar rasanya makin mantul gitu loh. Jangan lupa tambahin sedikit air, pokoknya secukupnya aja. Habis itu baru deh kita susulin untuk irisan tomatnya tadi. Ini untuk kaldu bubuknya aku masukin, micin juga aku masukin. Tapi kalau untuk garam di sini aku nggak ada tambahin lagi, soalnya untuk di bumbu halusnya tadi emang udah aku tambahin garam. Dan Masya Allah tabarakallah, ini dia 2 menu sederhana kita hari ini udah jadi. Dan kalau gitu aku mau lanjut makan. Sampai ketemu lagi aja di vlog aku berikutnya ya. Bye bye.